Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Era Jokowi jadi ajang kekuasaan para koruptor. Di era Joko Widodo ini menjadi ajang kekuasaan para koruptor seperti kasus Jiwasraya, Bansos, Asabri, dan juga BPJS Ketenagakerjaan. Demikianlah yang dikatakan oleh pengamat politik Nazar El Mahfouzi dalam pernyataan kepada Suara Nasional pada hari Jumat 29 Januari. Kasus Jiwasraya ada orang istana yang terlibat. Kata Nazar, para koruptor sangat senang dengan apanya yang ada di Undang-Undang KPK, hasil revisi sehingga bisa mencari celah hukum. Walaupun sudah ada penangkapan terhadap para elit yang terlibat korupsi, namun koruptor lainnya belum juga ditangkap, seperti Harun Masiku, Syamsul Nur Salim, dan lain-lain. Menurut Nazar, KPK harus melakukan pemanggilan terhadap nama-nama yang disebut dalam majalah Tempo dalam kasus korupsi Bansos. Ada nama Madam, Puan Maharani, maupun elit PDIP lainnya yang disebut oleh majalah Tempo. KPK pun harus segera memeriksa mereka. Ia mengatakan isu Taliban di KPK sengaja dihembuskan pihak-pihak yang terganggu korupsinya dibongkar lembaga anti rasuah ini. Penyidik senior KPK Novel Baswedan diserang isu Taliban, bagian dari upaya melemahkan penyidikan kasus korupsi. Nazar juga menyoroti Mahkamah Agung di era Jokowi yang memberikan pengurangan hukuman dan vonis bebas untuk para koruptor. MA memutus lepas Syafruddin Arsyad Temenggung, eks terdakwa korupsi SKL BLBI. MA juga memberikan putusan kasasi Idrus Marham. Menurut Nazar, indeks persepsi korupsi IPK Indonesia tahun 2020 turun ke peringkat 102, menunjukkan pemerintahan Jokowi ini buruk dalam pemberantasan korupsi. Narasi pemerintahan Jokowi berhasil dalam memberantas korupsi dibantah dengan IPK 2020 yang turun ke peringkat 102. Berdasarkan data KPK, jumlah penindakan mengalami penurunan drastis di sepanjang tahun 2020 lalu. Mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai pada instrumen penting seperti tangkap tangan. Akan tetapi, penurunan ini dapat dimaklumi karena dapat menjadi perubahan hukuman, acara penindakan yang mengakibatkan penegakan hukum menjadi tumpul. Begitu pungkasnya. Korupsi dana bansos. Setelah anak Pak Lurah, kini pun muncul istilah Madam yang diduga merupakan petinggi PDIP. Jatah Madam bebas potongan. Dari 1,9 juta paket bansos, ex-Menteri Sosial Juliari Batubara hanya mengutip fee yang 600.000 paket. Kutipan 1,3 juta paket disebut merupakan jatah seorang petinggi elit PDIP. KPK pun menggeledah 5 perusahaan penyedia bansos penanganan COVID-19 di Kementerian Sosial pada pekan lalu. Kelimanya adalah PT Anomali Lumbung Arta, PT Famindo Meta Komunika, PT Misail Cahaya Berkat, PT Junatama Fudia Kreasindo, dan PT Dwi Mukti Graha Elektrindo. KPK mendapati bahwa Juliari menerima suap sebesar 17 miliar rupiah dari para pengusaha penyedia bansos. Uang disinyalir berasal dari potongan Rp10.000 per paketnya. Dari hasil penelusuran redaksi Tempo dari beberapa pengusaha dan sumber yang mengetahui kasus itu, tidak semua penyedia bansos dikutip fee oleh Juliari. Dari total 1,9 juta paket dalam satu periode distribusi lewat anak buahnya, Juliari diduga hanya mengutip fee untuk 600.000 paket. Sisanya sebanyak 1,3 juta paket lainnya disebut-sebut merupakan jatah anggota DPR, Herman Heri dan Ihsan Yunus. Keduanya sama-sama dari PDIP, satu partai dengan Juliari. Dari jumlah paket tersebut, perusahaan yang terafiliasi dengan Herman mendapatkan kuota paling banyak, mencapai 1 juta paket. Sisanya menjadi jatah perusahaan yang terafiliasi dengan Ihsan. Bantuan sosial untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi ini didistribusikan sebanyak 12 kali selama April hingga Desember lalu. Total santunan sebanyak 2,28 juta paket dengan anggaran 6,8 triliun rupiah. Setiap periode disalurkan 1,9 juta paket bansos. Jatah buat Herman dan Ihsan tidak dipotong fee Rp10.000 per paket. Sumber lain juga menyebut jatah mereka tidak dipotong karena bagian dari Madam.
Sebutan ini mengacu pada seorang petinggi elit PDIP. Cara mereka mengambil keuntungan berbeda dengan Juliari. Sekjen Hasto Kristianto membantah partainya terlibat kasus korupsi bansos tersebut. Ulah netizen ada-ada aja. Kamis 21 Januari sore, lini masa Twitter dipenuhi dengan hashtag Madam Bansos. Hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, tercatat sudah ada 10.800 lebih cuitan terkait Madam Bansos. Madam Bansos merupakan judul yang diambil koran Tempo edisi 19 Januari. Berjudul Jatah Madam Bebas Potongan. Pendakwa Ustadz Tengku Zulkarnain juga ikut berkomentar terkait tagar Madam Bansos itu. Deklarator kami, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, awalnya menyebut anak lurah hingga Madam dalam kasus dugaan korupsi bansos. Kasus bansos kemarin kalau anak lurah semua orang sudah tahu siapa, tapi kalau Madam siapa ayo? Tak jelas siapa yang dimaksud anak Pak Lurah dan Madam oleh Tengku Zul. Dia yang meminta KPK membongkar kasus yang melibatkan keduanya. Berani nggak KPK dan tangkap anak lurah serta Madam jika memang terlibat? Berani? Di unggahan lainnya, ia juga menyinggung para pemegang kekuasaan di Indonesia untuk menjalankan amanah sebaik-baiknya. Di unggahan terbaru, ulama kelahiran Kota Medan itu menyindir para pembesar negara yang melakukan tindakan korupsi. Ya Allah, jika ada para pembesar negara ini yang maling uang rakyat dan mengkhianati amanah, berilah hidayah agar mereka taubat sebelum mati. Jika para koruptor itu tak tobat atau mendapatkan hidayah, Tengku Zul mendoakan mereka mendapat azab. Pengamat politik Roky Gerung juga menanggapi julukan Madam Bansos yang tengah diperbincangkan publik di Twitter. Julukan Madam Bansos itu rupanya berkaitan dengan kasus bansos COVID-19 yang menyeret ex-Mensos Juliari. Roky Gerung kemudian membahas soal sosok Madam Bansos yang dimaksud melalui video di kanal YouTube pribadinya. Tanya itu, Roky menyebut ciri-ciri sosok Madam Bansos itu. Menurutnya, sosok Madam Bansos adalah perempuan, dewasa, dan termasuk dalam kelompok elit. Madam itu sinyal kekuasaan. Madam itu seorang perempuan, dewasa, dan berada di kelompok elit, ujar Roky Gerung. Meski telah menyebutkan ciri-ciri Madam Bansos, Roky enggan membocorkan siapa sosok sesungguhnya. Selain itu, Roky meminta agar sosok Madam Bansos itu tak diungkap lebih dulu. Saya ingin KPK, Tempo jangan buka dulu. Kita butuh hiburan, biar 2-3 bulan kita nikmati sambil memperhatikan apa reaksi istana soal yang betul-betul fundamental dan kasus yang melibatkan salap kritis berstatus Madam. Di samping itu, Roky paham apabila publik penasaran dengan sosok Madam Bansos. Namun menurutnya hal ini tidak perlu diproses secara terburu-buru, lantaran ada sejumlah proses yang harus dijalani. Sebelumnya, RG juga sempat mengucapkan selamat ke PDIP karena mengumpulkan medali koruptor terbanyak. Di awal videonya, kolumnis Hersubino Arif menjelaskan 3 penghargaan muri yang didapat PDIP, yakni prosesi HUT ke-48 tahun dengan peserta daring terbanyak, penanaman pohon terbanyak oleh anggota parpol, dan tumpang terbanyak. Selain itu, Hersubino turut menyebutkan usulan menarik dari publik tentang penambahan rekor bagi PDIP.